Yang kedua, zikir dengan qalbu. Bedanya apa? Bedanya kalau zikir lisan itu bersuara, kalau zikir qalbu itu tak bersuara. Bacaannya sama. Dan yang sering kita ajarkan dalam terapi itu zikir yang kedua, bukan zikir yang pertama. Zikir yang pertama itu kalau bahasa Medannya, di bahasa Medan lebih banyak gayanya daripada isinya. Padahal lagu Indianya apa? Jangan banyak gaya. Apa tuh lagu? Gaya, iya kan? Dan jangan banyak gaya kan? Kalau nggak salah sih gitu kan. Jadi zikir lisan itu lebih banyak gayanya daripada isinya. Apalagi kalau banyak geraknya. Saya bukan melarang tidak. Ini bukan soal melarang tidak. Ini soal isi. Jadi kalau orang berzikir, maka lebih dianjurkan dia zikir itu diam, mulutnya ditutup, badannya tidak boleh bergerak, kakinya pun tak boleh bergerak. Jangankan kaki, ujung jari pun tak boleh bergerak. Kenapa? Karena dalam zikir diam itu ada sesuatu yang terjadi di dalam diri. Yang terjadi itu mau dipahami, mau dirasakan. Yang terjadi itu apa? Kalau kita berzikir sambil bergerak, kita nggak tahu yang terjadi di dalam itu apa. Kalau terus-menerus berzikir bergerak, nggak tahu dia yang di dalam itu ada apa. Padahal yang mau diambil dari zikir itu adalah ada sesuatu yang dipahami dari dalam diri kita. Karena itu yang kita sebut zikir diam itu tidak jauh berbeda dengan zikir qalbu. Waktu saya tanya tamu yang kemarin tadi, kata beliau, kami diajarkan zikir diam. Oh, zikir qalbu itu ya, zikir qalbu. Waktu dia tanya saya, abang diajari apa? Saya bilang, zikir tanpa suara, zikir tanpa huruf, zikir tanpa bacaan. Zikir tanpa bacaan itu kayak mana? Saya jawab, kayak gitu. Kayak gitulah. Nanti satu saat kita jelaskan lebih lanjut. Tapi saya mau mengatakan begini. Kalau kita mau mendapatkan hasil dari zikir, ambillah zikir yang ketiga. Orang biasanya memulai dari zikir yang pertama, zikir lisan. Kalau sudah mantap di zikir lisan, masuklah di zikir qalbu. Kalau sudah mantap di zikir qalbu, masuklah di zikir sir. Zikir sir inilah yang tidak ada bacaannya sama sekali. Sekali lagi, kayak mana itu? Jawabannya kayak gitulah. Nanti satu saat kita jelaskan. Saya masih mau menyambung ini. Kalau kita beramal, beribadah, dan amal itu diterima, hasilnya suci, hasilnya bersih. Apanya? Jiwa, nafsunya itu bersih. Kalau sudah bersih, maka
jiwa itu pun bersih. Jiwa itu isinya yang di kepala ini kita sebut pikiran. Maka kalau jiwa itu bersih, maka pikiran ini juga bersih. Bersih itu apa? Bersih itu ibarat air, dia tenang. Kalau air itu bergelombang, berarti dia tidak tenang. Kalau Bapak Ibu pernah membaca soal brainwave itu gelombang otak. Otak kita ini makin kencang gelombangnya, makin tidak tenang kita. Biasanya brainwave itu dibagi 4. Biasanya yang paling kencang gelombangnya itu disebut beta. Kalau dia sudah turun sedikit itu disebut alfa. Jika gelombangnya turun lagi itu disebut theta. Kalau pernah lihat gambar gempa yang dicatat oleh ahli gempa, namanya apa itu? Yang tulisan yang seismolog. Itu yang gambarnya begini tuh. Rapat nggak itu? Rapat dia. Begitulah gelombang otak kita kalau berada di beta. Beta itu artinya kalau dalam bahasa manusia aku. Jadi kalau orang masih kuat akunya, bukan kitanya, itu gelombang otaknya main terus. Orang begini biasanya cepat capek, lelah pikirannya. Orang begini mudah stres. Orang yang begini mudah marah. Orang yang begini mudah tersinggung. Orang yang begini mudah sakit hati. Pertanyaannya, kita mau bukan itu? Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan bukan kita, ya kan? Tapi gelombang otak di beta itu terjadi pada hampir semua orang, meskipun dalam pengajian. Maaf ya Pak, bapak-bapak kalau serius itu biasanya di beta. Apalagi kalau pengajian itu nggak cocok di batinnya, lalu batinnya bilang, nggak betul ya. Dulu aku ngaji nggak ada yang begini. Nggak ada, dari kecil aku diajarkan yang di bawah itu aman. Apa pula bukan aman? Apa ngaji? Itu merepet terus dia di dalamnya. Itu namanya gelombang beta. Itu beta. Terus kalau itu nanti cepat stres ya. Padahal kalau dia turun sedikit saja ke alfa namanya, maka dia akan merasakan ketenangan, kesejukan. Jadi seismogram tadi itu udah mulai jarang, nggak rapat kali, dia mulai agak jarang. Kalau dia makin turun gelombangnya yang disebut theta, itu makin jarang lagi. Disitulah ketenangan, kata barat ini ya, kata barat. Disitulah ketenangan yang mantap. Kalau orang sholat pada kondisi theta, itu khusyuk sholat. Di sebagian training kondisi alfa dan kondisi theta itu di-trigger oleh musik. Mungkin Bapak Ibu pernah ikut training
musik ya. Musik itu membuat gelombang otak kita jadi tenang. Dibunyikan suara air. Bisa nggak? Bisa. Kata barat bisa. Tapi kalau seandainya orang mau khusyuk sholat, terus musik itu dibunyikan di masjid, kira-kira cocok? Jadi khusyuk? Apa pula khusyuk? Karena musik itu dari luar. Padahal kalau dalam tasawuf, gelombang otak ini harus diturunkan oleh diri sendiri, bukan oleh yang lain. Maka caranya tidak bisa tidak, harus zikir diam. Zikir diam. Diamkan pikiran itu, nanti dia akan menuju pada alfa, lalu kemudian masuk ke beta. Orang kalau nggak biasa berzikir diam, begitu dia diam, semuanya datang, semuanya masuk, sehingga nanti